A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dimanapun berada, juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua para pemirsa. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua dimanapun berada. Pada malam hari ini, di dalam video ini, guru melanjutkan videonya dengan judul Pakem Ilmu Somadun bagian 2. Artinya video ini terkait dan terangkai dari volume yang pertama. Video ini disiapkan oleh guru khususnya untuk murid dan santri-santri ke depan dan untuk tahun-tahun ke depan dan tahun yang akan datang. Semoga tahun-tahun yang akan datang guru tidak banyak lagi menerangkan tentang kitabnya, tidak banyak lagi menerangkan tentang acara atau ilmu yang disebut ilmu somadun itu. Sehingga setiap tahun paling tidak para murid atau santri sudah banyak hal yang tahu dan mengerti, sehingga guru bila menerangkan tidak banyak, sehingga hal-hal yang kurang sedikit guru akan menggenapi. Jadi artinya video ini disiapkan guru sampai waktu yang tidak terbatas, terutama bagi murid santri yang belum banyak mengetahui tentang somadun itu apa, ilmu rakitan itu apa. Itu nanti dirangkai oleh guru, semoga nanti menjadi beberapa video, jadi volume bagian yang pertama, bagian kedua dari video ini. Para murid, para santri, untuk diketahui ya, video guru sudah banyak yang beredar, dan ini juga untuk difahami bagi murid santri yang baru ya. Video guru tidak bisa ya, tunggal satu video tidak bisa. Semua terangkai video yang satu dengan video yang lainnya, ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Demikian juga ilmu yang diajarkan guru itu terangkai dengan sejarahnya, terangkai dengan nasihatnya, terangkai dengan kitabnya, terangkai dengan laku ilmunya. Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu contoh, guru mengajarkan atau menciptakan ilmu yang disebut ilmu rakitan atau ilmu somadun. Itu pun banyak hal yang dilalui guru yang setelah dijalankan bertahun-tahun, sehingga guru menghasilkan sesuatu karya cipta apa yang disebut ilmu rakitan. Para murid dan santri, kadang guru pun sudah sering bercerita kepada murid dan santri. Namun melalui video ini guru pun sedikit atau menyampaikan kembali agar para murid dan santri paham. Dari mana guru asalnya ilmu ini? Kembali lagi dari video yang lain sudah disentuh. Semua dari perjalanan guru. Satu contoh para murid dan santri. Sejak tahun 1998, setelah guru selesai menyelesaikan 10 tahapan atau 10 pagoda yang dibina oleh beliau Mbah Mu Sultani Aulia, guru selesai dari tempat pendidikannya atau di tempat yang tersembunyi, itu selesai secara konsepnya ya. Jadi konsep keilmuan dan konsep keislaman semua selesai pada tahun 1998. Setelah itu beliau sampai sekarang, beliau sudah tidak pernah turun lagi ke dunia. Dengan terjadinya atau dengan peristiwa yang dilalui guru selesai dari 10 pagoda itu, guru melakukan perjalanan dari wilayah Kabupaten Jombang menuju Kota Mojokerto. Diajarkan sejarahnya dulu. Sebenarnya dulu setelah lulus dari pendidikan beliau itu, guru rencana dulu itu
mau menjalankan atau melanjutkan perjalanan kehidupan itu di Jawa Tengah. Namun ada pertimbangan yang tersendiri sehingga guru tidak dibolehkan ke Jawa Tengah, sehingga guru mendapat perintah ke wilayah timur sedikit dari Kabupaten Jombang, sehingga di Mojokerto. Sedikit cerita agar para murid dan santri tahu ya, karena guru sudah banyak memahami tentang apa yang disebut itu pangeran atau ilmu atau banyak hal. Dari peristiwa itu berjalanlah guru dari Jombang menuju ke kota Mojokerto. Di dalam perjalanan itu pada siang hari guru berniat dari kota Jombang itu ke Mojokerto begini. Ini cerita agar para murid dan santri paham ya. Dengan kemampuan dan ilmu yang sudah dibekali dari leluhur, guru mempunyai optimis semoga ilmu ini mampu merubah banyak manusia. Dalam artian terutama tentang ekonomi. Karena pada dasarnya dulu sejak kecil pun guru banyak tahu, banyak saudara kita terutama dari orang Jawa. Guru itu melihatnya itu kasihan, mengapa ya bumi seperti ini, negara yang sehebat ini kita menjadi bangsa seperti ini. Karena guru sudah merasa punya ilmu cukup untuk merubah manusia, untuk membuat sesuatu perubahan. Di dalam perjalanan itu ada suara. Suara itu digambarkan begini para murid dan santri ya, biar Anda tidak salah memahami apapun dan semoga tidak mudah berhalusinasi. Pada perjalanan ke Mojokerto di siang itu begini para pemirsa ya. Bila manusia kita di alam dunia seperti ini pada siang hari, guru menangkap sesuatu kalau diceritakan seakan-akan dunia ini berbicara ya. Padahal itu di keramaian, itu di siang hari. Di dalam keramaian menuju ke kota Mojokerto itu seakan-akan kayak langit, kayak dunia itu berbicara menyampaikan kepada guru. Bahasa sederhananya begini, para murid. Itu tidak tahu ya, guru ini mewakili bahasa yang di langit, tapi bahasanya tidak seperti yang dipakai guru ya, karena guru ini manusia mewakili bahasa yang di langit. Jadi divisualkan bahasa Jawa. Nger, ngerubah kodratku iku angel. Nah coba. Karena guru mempunyai semangat, mempunyai harapan, banyak mampu, banyak keinginan merubah manusia lebih baik dan lebih maju, terutama tentang ekonomi. Tapi langit itu menyampaikan sesuatu kalimat seperti itu. Sehingga guru ini juga mulai mengerti itu suara apa ya. Seakan-akan dunia ini di kanan kiri ini tidak terdengar, tapi ada suara yang sangat besar itu seperti seakan-akan di langit. Bahasanya seperti itu. Ibaratnya bahasanya begini, wahai umat, wahai hambaku, merubah kodratku tidak mudah. Nah begitu. Namun pada waktu itu guru pun tidak pesimis ya. Pada waktu siang itu guru mempunyai jawaban sendiri di dalam hati dan pikiran. Silakan Tuhan, panjenengan bilang bahwa merubah kodrat panjenengan tidak mudah. Di dalam hati guru berbicara, tapi aku punya ilmu panjenengan. Nah, sejak awal di situ saya mempunyai suatu keyakinan. Karena dibekali dari ilmu dan kemampuan dan pengertian dari leluhur. Seakan-akan saya berani melawan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah dengan peristiwa itu, sampailah guru ini di kota Mojokerto sampai tahun mulai mendidik itu tahun 1999, mulai tahun 2000 itu sudah mulai mendidik lingkungan tanpa sadar. Nah di situ banyak peristiwa yang dialami guru. Nah dengan berjalannya peristiwa itu tidak mengerti sampai bertahun-tahun guru menjadikan sesuatu manusia itu yang memang kadang tidak seperti layaknya manusia.
Tapi dari cerita ini apa intinya para murid dan santri? Maka guru sering bercerita, kadang menceritakan kepada santri-santri yang lama atau santri-santri yang sepuh. Karena guru ini mempunyai keyakinan dan mempunyai ilmu itu dari Tuhan yang disampaikan oleh beliau Mbah Musultoni Aulia itu, maka banyak anak-anak muda dulu di kota Mojokerto itu dibekali guru itu ilmu yang memang di luar nalar. Sehingga banyaklah santri-santri yang sepuh itu diberkati, diberikan sesuatu hal yang lebih dibanding makhluk yang lain. Nah, mulai di situ saya bisa menilai bahwa merubah manusia itu memang harus dengan ilmu seperti ini. Tapi karena melalui tahapan yang guru pada waktu itu masih muda, belum banyak pengalaman, sehingga para murid yang sepuh ini dibekali ilmu yang hebat, ilmu yang luhur. Guru tidak memberi pemahaman tentang akhlak, tidak memberi pendidikan selayaknya manusia. Guru merekrut dari lingkungan anak-anak yang kurang mendapat pendidikan secara formal. Sehingga ilmunya sangat luar biasa. Sehingga akhlaknya yang kurang baik atau pola pikirnya kurang terdidik. Nah, dengan demikian itu guru bisa menganalisa. Sesungguhnya ilmu yang dibawa guru memang sesuatu hal yang di luar rata-rata. Nah, dari cerita itulah para santri dan murid sampai mempengaruhi guru menciptakan ilmu apa yang diajarkan, ilmu rakitan itu. Jadi konsep itu adalah miliknya langit di sana. Itu kalau dijalankan dan dilakukan, itu hasilnya memang mampu untuk merubah. Tapi dari cerita ini ada sesuatu bahasa dari langit memberi bahasa, disampaikan kepada aku gurumu, merubah kodratku tidak mudah. Artinya bukan tidak bisa, tidak mudah. Artinya masih ada celah para murid dan santri lah. Dengan adanya celah itulah guru selalu berpikir mencari terobosan, mencari terobosan. Nah, alhamdulillah sudah banyak dan sudah menjadikan satu tatanan seperti yang dilakukan para murid dan santri yang sudah bertahun-tahun. Sehingga banyak para murid dan santri, kalian banyak yang berubah. Mulai kesehatan, mulai perilaku, mulai kadang di rumah tangga, sampai di ekonomi, bahkan sampai ke ilmu pengertian yang lain-lain. Itulah sedikit kilasan para murid dan santri agar diketahui. Artinya apa yang diajarkan guru ini melalui proses yang panjang ya. Jadi tidak seperti yang Anda gambarkan, guru ini dididik seperti kayak kalian dididik guru, dididik siap, tidak ya. Ada sesuatu hal yang unik. Kembali lagi kepada substansi video ini, karena ini menerangkan pakem ya, pakem ilmu somadun. Jadi ini sudah ketetapan video ini nanti dikaji atau dipelajari terutama menjelang bulan Somadun atau bulan Selo. Untuk video ini guru masuk kepada lampiran yang sudah disiapkan, dan lampiran ini sebentar lagi para murid dan santri yang akan menjalankan ilmu Somadun bisa diambil di kediaman guru karena semua sudah disiapkan. Coba dianalisa nanti biar tidak banyak memberi keterangan guru. Nah, ini para murid dan santri. Di video yang lama sudah diterangkan, tapi karena kadang murid dan santri tidak sempat untuk mencari atau mempelajari, maka diterangkan kembali. Semoga sangat membantu untuk menjadikan para murid dan santri atau pemirsa lebih mengerti tentang kehidupan. Para murid dan santri coba ini ya, ada lampiran A ditulis oleh guru di sini, Bismillahirrahmanirrahim, dicerna pelan-pelan ya. Semoga barangkali anak-anak muda atau bagi pemirsa yang belum banyak mengerti tentang ilmu guru atau video guru, semoga dimudahkan memahami tentang kehidupan. Coba dibacakan oleh guru ya. Menuju kejayaan di dunia. Setiap manusia ingin berhasil dalam kehidupannya. Akan tetapi kurang tahu apa hambatan dan risikonya.
Jadi secara manusia, kodrat manusia, semuanya manusia itu ingin berhasil sesuai dengan cita-citanya agar kehidupannya berubah lebih baik. Itu kodrat manusia. Ketahuilah merubah kodrat menjadi lebih baik adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit ya. Coba ini. Ketahuilah merubah kodrat menjadi lebih baik adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Maka guru memakai kalimat ini, ketahuilah merubah kodrat menjadi lebih baik. Karena guru sudah dibekali dari sejarahnya dari alam langit itu. Merubah kodrat itu sangat sulit ya. Dan sangat banyak persyaratannya untuk merubah kodrat itu. Ya, ini dipahami. Dan untuk diketahui para pemirsa, karena pemahaman bahasa di negara kita ini rancu, sehingga manusia atau rakyat atau umat sulit untuk membedakan kodrat dan takdir. Nanti diulas biar mendapatkan pemahaman yang tepat ya. Agar mencapai tujuan yang dimaksud untuk berubah kehidupan lebih baik, terutama ekonomi, agar lebih mudah menuju kejayaan di dunia ini, ada beberapa hal yang pokok untuk diketahui dan dipahami. Di alam dunia ini ada yang tidak nampak, tapi itu pasti. Ya, di dalam kehidupan ini, di alam yang nyata kita semua ini, ada sesuatu yang tidak nampak atau tidak kelihatan, tapi itu nampak pasti ada, yaitu yang disebut, guru menyebutnya dengan kalimat catur bintang. Di luaran sana manusia menyebut dengan piramida kehidupan atau piramid kehidupan. Jadi begini para murid dan santri ya, di dunia yang kita lalui ini, yang kita tempat ini, sejak belum ada manusia sampai kapanpun, ada grafik yang tidak kelihatan di dalam kehidupan ini. Dan grafik ini sudah diketahui dari orang-orang masa lampau dibagi hanya 5 tahap. Satu contoh, guru menerangkan sedikit ini ya. Ada pembagian tahap pertama, ini namanya derajat atau kasta atau makom kodrat makhluk. Ada yang bawah disebut, leluhur kita dulu memberi nama itu derajat yang rendah atau tempat yang rendah. Derajat makomnya namanya sudra atau sudro. Di dalam bahasa yang umum disebut kurang mampu atau juga disebut miskin. Ada yang agak naik di atasnya, itu waisaki atau bisa disebut itu cukup, tidak banyak kekurangan. Ada nanti yang di level ketiga, itu makom derajatnya itu satria. Dan ini rata-rata dari manusia yang kaya. Ada yang di level 4 lebih tinggi dari satria, itu disebutnya Brahma. Ini biasanya manusianya sudah kaya, dia mulia atau luhur. Nah baru yang terakhir, ini orang-orang pilihan di seluruh dunia, jumlahnya sangat kecil. Kemungkinan di Indonesia, satu contoh, mungkin ada 3 atau 4 seluruh Indonesia, atau 1 pulau di Pulau Jawa itu mungkin ada 2 atau 1. Ini jumlahnya sangat kecil ya. Karena ini mewakili alamnya para leluhur atau mewakili alamnya para dewa. Sehingga yang disebut kasta batara atau utusan dari alam Tuhan atau alam moyang, ini jumlahnya sangat kecil. Nah dari konsep inilah guru memahami bagaimana kita mengetahui kalau kita ini andai kata dalam posisi yang sudra, kita dikodratkan oleh Tuhan jadi orang miskin, bagaimana kita mau merubah keadaan kita sedangkan itu sudah dikodratkan, sudah diplot dari yang mencipta itu. Nah ini diulas oleh guru sedikit ya. Para murid dan santri diulas sedikit ya, biar paham, tidak salah memahami arti kehidupan.
ada bahasa yang disebutin, kan kita sering ini menyebut kodrat, dan ada bahasa lagi takdir. Ini dipahami biar tidak salah memahami menerima kehidupan, biar lebih tepat berbicara dengan orang lain, menyampaikan sesuatu yang dimaksud biar mudah dan menjadi satu kesatuan bahasa yang tepat di dalam berbangsa dan bernegara. Kodrat adalah ketetapan yang sudah ditetapkan dari hukum alam, itulah yang disebut kodrat. Satu contoh, kita menjadi manusia, ini namanya kodrat. Ya, kita menjadi laki-laki, kita menjadi wanita, itu kodrat. Ya, harus dipahami. Satu contoh, ada bahasa namanya makom derajat atau nilai kehidupan yang tidak nampak. Kalau jenis kelamin bisa dilihat, ya. Tapi yang disebut makom derajat atau kasta, ini melihat kodratnya bagaimana, guru? Nah, inilah yang sulit. Maka untuk melihat kodrat yang dicipta oleh Sang Maha Tuhan atau yang ditentukan oleh alam, maka setiap kodrat itu mempunyai sifat dan karakter yang menggambarkan dari kodratnya. Satu contoh, tatkala makhluk manusia ini dikodratkan oleh Sang Maha Pencipta itu miskin, itu pasti mempunyai sifat. Dari sifat itu menerangkan kodratnya. Karena kodrat ini manusia menyebutnya bahasa ekonomi itu miskin, bahasa kastanya ini sudra, pasti mempunyai sifat apa? Bodoh. Mau menang sendiri, tidak mampu untuk berpikir panjang. Sehingga bila melakukan sesuatu, sehingga sering menemukan kesalahan karena tidak mampu berpikir panjang. Jadi ciri-cirinya sudah bisa dideteksi. Biasanya satu, hatinya keras, pikirannya juga begitu. Tidak pernah berpikir panjang. Nah, itu menandakan dari apa yang dikodratkan dari Sang Maha Pencipta, itu menghasilkan sifat itu. Nah, sifat ini biasanya kita menyebutkan karakter itu. Maka dalam bahasa di luaran sana, sesungguhnya karakter itu tidak bisa dirubah, para pemirsa, karena itu yang membuat Sang Maha Pencipta. Lah lantas bagaimana, guru, nanti kita merubah? Nanti dibahas lagi. Yang penting para santri dan murid, khususnya pemirsa, paham ya. Yang dimaksud kodrat adalah bahan dasar, bahan baku. Ya, kalau tubuh bisa disebut laki, perempuan. Nah itu namanya kodrat. Sama, di dalam ruh kodratnya miskin, karakternya seperti itu. Tidak mau, tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai tata krama, itulah yang disebut namanya makom derajat. Tatkala yang disebut takdir itu tidak sama dengan kodrat, keterangannya bagaimana, guru? Takdir adalah apapun yang dilakukan manusia yang sudah menjadikan perbuatan, itulah yang disebut takdir. Ya, dipahamkan. Satu contoh, guru berbicara yang lazim aja. Laki-laki dan perempuan ditemukan dalam satu dengan proses apapun dan sampai disatukan dengan acara yang disebut pernikahan. Ya. Tatkala sudah terjadi dinikahkan pada hari itu dan saat itu sudah disahkan sah. Nah, itu namanya takdir. Jadi takdir adalah perbuatan manusia dengan manusia lain, manusia dengan makhluk lain, manusia dengan benda lain, manusia dengan alam menyatu menjadi satu bentuk perbuatan baru, itulah yang disebut takdir. Tatkala sudah terjadinya sesuatu peristiwa itu, maka tidak bisa dirubah karena sudah terjadi. Bisa dipahami ya para murid dan santri. Satu contoh agar tidak rancu ya di dalam pemahaman takdir dan kodrat. Nah ini satu. Inilah yang disebut satu contoh sudah dikodratkan, asalnya dari gaibnya, ditakdirkan sudah menjadi rokok. Sudah tidak bisa dirubah lagi.
Kalau ini dirubah, kulitnya dikupas, tembakonya ini hancur, sudah tidak menjadi rokok. Sehingga takdir rokok ini hilang. Bisa dipahami ya? Nah, satu contoh ini. Karena tadi belum dinyalakan apinya, belum dikasih korek, itu masih kodrat namanya rokok. Kalau sudah dinyalakan nyala seperti ini, inilah baru yang disebut takdir. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak bisa kita tarik mundur. Sudah tidak usah takdirnya, tidak usah jadi. Bisa dipahamkan ya para murid dan santri. Artinya yang disebut takdir adalah peristiwa yang sudah terjadi ya. Peristiwa, bukan makhluknya, bukan pelakunya, ya. Peristiwanya yang sudah terjadi, ya. Dipahamkan. Takdir adalah peristiwa yang sudah terjadi. Nah, begitulah para murid dan santri agar paham ya untuk membedakan kodrat dan takdir. Kita sekarang masuk kepada yang disebut piramid tadi. Nah, ini para murid dan santri ya. Tatkala manusia ini sudah bisa dideteksi ya, karakternya seperti itu, ciri-cirinya seperti itu, perilakunya seperti itu, pendidikannya seperti itu. Nah, itulah nanti dibutuhkan pengetahuan, pengertian, kitab-kitab, dan pengalaman orang-orang terdahulu sebagai alat bahan menganalisa makom derajat makhluk ini di posisi mana. Satu contoh. Di sini ada sebutan sudra atau miskin. Leluhur dulu sampai sekarang manusia sudah banyak yang tahu ciri-ciri karakternya begitu. Tidak mau berpikir panjang, maunya menang sendiri, hatinya keras, suaranya ini biasanya keras, mudah menyakitkan orang kalau berbicara. Itu sudah diidentifikasi. Dua ini bisa dianalisa dari sejarahnya. Kemarin hasil pendidikannya sangat rendah. Dua dari pergaulan yang kurang banyak dari orang yang pendidikan. Pergaulannya rata-rata dari manusia yang hampir rata-rata sama makom derajatnya. Rata-rata dari kelompok dan keturunan dari keluarga yang rata-rata seperti itu. Nah, orang-orang terdahulu sudah sampai memberi gambaran. Ciri-cirinya ada yang disebut katuranggan. Bentuk kulitnya bagaimana? Kasar. Bentuk jarinya kadang tidak runcing. Nah, itu sudah dideteksi dari orang-orang terdahulu. Nah, lantas bagaimana guru kalau manusia sudah dideteksi itu kodrat sudra. Nah, inilah namanya kodrat yang diciptakan Tuhan. Sulitnya mau merubah lebih naik. Nah, ini yang harus dipahami ya para murid dan santri. Catur bintang atau piramid kehidupan ini bagaimana manusia itu dari makom derajat sudra untuk naik. Tantangan atau rintangan yang dilalui menuju puncak. Satu contoh siapapun para pemirsa ya. Tatkala manusia itu dari level A mau naik ke 2. Ini maka disebutlah betul-betul Anda dituntut harus mengikuti sistem atau ilmu. Tidak boleh mengikuti pola pikir Anda. Maka ada namanya ilmu atau pakem yang harus Anda lakukan. Artinya pikiran Anda, perasaan Anda tidak boleh melawan sistem. Kalau sistemnya menyuruh kalian harus berjalan ke timur, padahal nalurimu ingin ke utara, jangan diikuti naluri. Meskipun seberat apapun lakukan pakem atau ilmu itu. Karena ilmu itu yang menghantarkan kepada makhluknya. Rata-rata manusia diberi batasan aturan. Karena makom derajatnya di bawah. Aturan ini tidak dilakukan. Kadang manusia ingin melakukan aturan. Tidak mampu karena bukan bidangnya, bukan makomnya. Sulitnya di situ para murid. Lantas untuk merubah di sini agar manusia berubah. Satu, pahami
Tantangan atau rintangan yang dilalui untuk mencapai keberhasilan atau paling tidak kehidupan para pemirsa santri dan murid Anda lebih maju setelah mendapat pemahaman dari video guru. Diri pribadi. Tatkala dari diri pribadi manusia Anda belum mampu merubah dari perilaku diri Anda, atau Anda tidak mau, atau Anda tidak bisa, sampai mati pun manusia itu tidak akan bisa tumbuh sedikit pun. Kalau lebih buruk, lebih sakit, lebih miskin, itu hukum alam pasti. Nah, inilah yang sering manusia, rubahlah dirimu, berubahlah dirimu. Tapi manusia tidak bisa dan tidak mengerti apa yang harus dirubahnya, dan saya merubah dengan cara yang bagaimana. Ini manusia yang tidak mengerti. Tapi statement, nasihat, motivasi di luar sana banyak. Bahkan ada satu kalimat yang di dalam agama sampai disinggung kan. Sesungguhnya Tuhan tidak merubah nasib kaum bila kaum itu tidak mau merubah. Tapi kalimatnya ada, tapi Tuhan tidak memberi konsepnya. Yang membuat kalimat pun tidak memberi konsepnya. Yang menyampaikan pun tidak memberi konsepnya. Dan tidak memberikan cara-cara yang tepat dan benar. Inilah sulitnya yang disebut merubah diri pribadi. Coba bagaimana kalau diri pribadi sudah berubah? Ini yang mempengaruhi orang dekat, suami atau istri. Banyak manusia sudah mampu merubah dan berubah. Satu contoh, istrinya sudah mampu merubah dirinya, mampu untuk berubah lebih baik, tapi suaminya perilakunya tetap dia tidak mau berubah dari keburukannya. Lantas bagaimana susahnya rumah tangga kalau dari suami dan istri itu saling menghambat? 3. Mungkin suami dan istri sudah sepakat menjalankan tujuan yang bagus, yang bermanfaat. Di sini ada kata keluarga. Bagaimana kalau putra tidak mendukung? Bagaimana kalau orang tua tidak mendukung? Bagaimana orang tua atau mertua itu menghambat? Itulah yang sering terjadi para pemirsa. Satu contoh, guru mengulas 3 syarat saja ya para pemirsa. Ilmu sudah didapat. Guru sudah mendapat guru yang tepat. Guru tepat, ilmunya sudah benar, kemampuan ada. Lantas bagaimana kalau suami dan istrinya saling cekcok? Yang satu semangat, yang satu menghambat. Ada suami dan istri sudah bersepakat ingin maju, ingin merubah lebih bagus. Tapi si anak alasan macam-macam. Ada lagi di dalam kehidupan bersosial yang berbangsa dan bernegara, satu contoh. Ada sesuatu pemahaman ilmu yang sangat tepat dan akurat dan ilmu sangat bermanfaat tentang kesehatan dan ekonomi. Tatkala ilmu ini dijalankan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi manusia itu. Tapi keluarga tidak mendukung, bagaimana? Karena di negara Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Satu contoh, ada agama yang mempunyai konsep sangat bagus, sangat bermanfaat, ya. Tapi agama itu tidak sama dengan agama orang tua kita. Agama yang mampu merubah manusia lebih bagus hidupnya, agamanya, keyakinannya tidak sama dengan mertua Anda. Lantas orang-orang seperti itu mertua melarang, menghambat. Orang tua pun juga menghambat. Bagaimana si anak ini mau maju? Begitu sulitnya di negara kita yang dalam kebodohan seperti ini, para murid dan santri. Sedangkan orang tua sekarang pun tidak akan pernah mengerti perkembangan zaman dan kemampuan teknologi. Dan era-era sekarang banyak manusia yang sangat cerdas dan pandai. Dikira manusia sekarang digambarkan seperti zaman orang tuanya masa lampau, masa yang dalam kebodohan itu. Nah, itulah para murid dan santri, sulitnya merubah namanya terutama faktor ekonomi yang menghambat seperti itu. Dilanjutkan di lampiran ini. 4. Kalau keluarga sudah mendukung, lingkungan sejalan
atau berlawanan. Nah, coba. Mungkin para pemirsa kalau Anda tidak sering membuat acara atau para pemirsa tidak pernah merintis suatu usaha atau membuat industri atau membuat usaha di luar kabupaten Anda tidak mengerti bahwa lingkungan setiap budaya, setiap adat istiadat tidak sama dengan apa yang Anda lakukan. Anda mau membuat pabrik, membuat produksi di wilayah yang Anda baru kenal. Kalau di lingkungan di situ sudah tidak jalan, tidak sejalan dengan program Anda, maka masalah seperti itu tumbuh lagi. Itu belum lagi nanti cuaca menunjang atau tidak. Belum lagi nanti iklimnya. Belum lagi nanti keadaan di lingkungan dan negara kita aman atau kacau. Tatkala 1 sampai 7 ini selesai dikerjakan, apakah manusia itu pasti berhasil? Coba lihat di angka 8. Musuh atau saingan. Mampu tidak para pemirsa Anda ini loh mengalahkan dari musuh atau saingan Anda? Karena di negara kita musuh itu begitu banyak. Mengapa? Magic, guna-guna, fitnah. Karena kebodohan sosial kita, kebodohan umat yang ada di negara kita. Coba kalau ada manusia itu di lingkungan itu berhasil, meskipun membuat industri, membuat apapun, di lingkungan itu fitnahnya apa? Nah, itu pakai tumbal. Nah, itu pakai pesugihan. Nah, itu pakai blorong. Nah, coba. Belum lagi nanti magic-magic dan guna-guna itu. Dan belum lagi nanti nomor 9. Semua berjalan. Kalau kesehatan baru 1 tahun membuat industri. Baru 1 tahun sakit. Semuanya ini loh rusak. Lantas bagaimana guru? Nah, maka guru memberi nasihat para murid dan santri 1 sampai 9 begini sulitnya, begitu rumitnya merubah ekonomi di negara kita untuk maju. Maka negara kita sampai kapanpun kalau kebodohan dan kebodohan itu sampai sekarang itu belum selesai. Kalian apa tidak pernah membayangkan hari besok, tahun besok, kebutuhan Anda, ekonomi Anda, kita akan meninggalkan dan kita akan punya keturunan. Bagaimana bisa membayangkan enggak? Halangan, rintangan seperti ini di lingkungan kita, di negara kita seperti ini. Maka melalui video ini guru di sini menuliskan pesan. Mulane nang alam donya eling lan waspada. Eling marang lakune, waspada marang mungsuhne. Musuhmu nang dunia itu sapa? Ini pahami betul-betul. Coba para murid dan santri ya. Begitu sulitnya di negara kita. Mengapa sejak zaman sampai sebelum merdeka sampai sekarang negara kita sulit untuk maju? Lantas bagaimana kalau sudah mengerti halangan rintangan seperti ini? Maka melalui video ini saya ucapkan selamat dan bahagia bagi para murid dan santri yang sudah mengikuti guru kurang lebih yang sampai 5-6 tahun, yang sampai sekarang sudah mendapatkan berkah yang melimpah, kesehatanmu terjaga, keluargamu menjadi damai. Guru pun mengucapkan selamat dan bahagia. Bagi yang belum pahami betul-betul, merubah nasib, merubah kodrat seperti itu sulitnya para murid dan santri. Artinya apa kesimpulannya? Tatkala guru sudah memberikan konsep pegang teguh sampai kapanpun. Karena apa? Tidak akan pernah ada pilihan yang lain. Karena ilmu yang aku ajarkan, yang aku ciptakan adalah sesuatu hal yang sangat valid. Tinggal para murid dan santri ikutin, jalanin. Karena apa? Sulitnya merubah kodrat. Maka dari cerita ini guru sedikit memberi sentuhan. Berapa ratus dan berapa ribu manusia yang sudah dididik guru
dan sudah dilepas ilmunya tidak dijalankan sampai sekarang, lihat mana yang ada kehidupan lebih maju, tidak ada. Mengapa? Karena tidak pernah memahami bahwa di dunia ini ada piramid. Dikira manusia melakukan ritual setahun 2 tahun langsung kaya, bahwa membutuhkan sesuatu ornamen seperti itu. Dari pribadi kita harus merubah, dari suami dan istri, ruang dan waktu, keadaan, syarat, sesaji, motivasi dari guru. Dengan melalui video ini guru menegaskan kembali, lakukan apa yang sudah aku ajarkan. Guru dan Tuhan memastikan pasti kehidupanmu akan berubah. Karena apa? Guru menyampaikan kembali, yang kalian lakukan bukanlah agama. Ini adalah ilmu. Dan ilmu adalah satu kepastian. Dan ilmu itu pasti menghasilkan kepastian. Tinggal apa yang Anda lakukan, berapa kali Anda melakukan, gayanya berapa yang Anda lakukan. Lakukan dengan perlahan. Disitulah ada bahasa dari leluhur kita, sopo sing temen bakal tinemu, sopo sing tekun bakal tekan. Itulah para murid dan santri, semoga video ini semoga mampu mencerahkan, memahamkan tentang kehidupan, dan semoga para pemirsa pun juga semoga bisa mampu merubah secara pribadi juga, agar ekonomi dan kehidupan kita bisa berubah lebih baik, sehingga kehidupan di dunia kita betul-betul mendapatkan nikmat. Kita di dalam dunia ini akan menjadi hidup yang selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.